Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya Cerita Cinta Romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 26. Aku terharu sekali, akhirnya kamu mau mengajakku bertemu. Leon tersenyum lebar, menyambut kedatangan Trian. Dulunya mereka teman kuliah yang akrab. Akan tetapi, sejak Trian kecelakaan, hubungan mereka tak begitu dekat. Padahal biasanya mereka saling bantu untuk masalah bisnis. Sudah 2 tahun yang lalu, Leon berusaha merayu Trian agar menjadi salah satu investor dalam bisnis barunya. Ia membuka tempat wisata, sekaligus untuk menyalurkan hobinya. Leon seorang pecinta binatang. Ia hobi mengoleksi berbagai hewan, dari yang jinak sampai yang buas, juga hewan-hewan langka. Sebenarnya, usaha yang dilakukannya merupakan warisan dari ayahnya. Sebuah tempat wisata, di mana pengunjung bisa melihat banyak koleksi ikan-ikan, dari yang kecil hingga yang raksasa. Ia ingin mengembangkan tempat itu menjadi lebih besar, dengan membangun kawasan kebun binatang, untuk satwa darat dan juga berbagai jenis burung. Oleh karena itu, ia berusaha menghubungi banyak relasi, yang sekiranya bisa membantu, termasuk Trian. Sebelumnya, aku meminta maaf karena tidak langsung menghubungimu. Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, ada banyak pertimbangan yang aku pikirkan. Tapi, setelah melihat perkembangan tempat wisata ini, rasanya tidak buruk juga. Data yang aku dapatkan menunjukkan, jika jumlah pengunjung per bulan cukup stabil dan meningkat setiap masa liburan. Jadi bagaimana? Apa kamu sudah tertarik untuk berinvestasi? Tanya Leon antusias. Belum, jawab Trian singkat. Seketika Leon langsung lemas. Ia kira temannya itu datang saat akhir pekan, karena akan langsung setuju membantunya. Ternyata Trian yang sekarang, sangat banyak pertimbangan. Jika Trian yang dulu, pasti sudah sangat mendukung mimpinya. Sebelum itu, bukankah aku harus melihat-lihat dulu? Oke, baiklah. Aku akan memandumu sekaligus memperlihatkan, betapa prospektifnya rencana bisnis yang aku pikirkan, kata Leon dengan yakin. Leon mengajak Trian, memasuki kawasan wisata itu. Berbaur dengan banyaknya pengunjung di akhir pekan itu. Sepanjang jalan, Leon tak henti berbicara memamerkan, betapa menakjubkannya bisnis yang ia kelola itu. Sementara, Trian hanya mendengarkan, sembari memperhatikan setiap sudut tempat itu. Sebenarnya Trian tidak terlalu berminat, untuk menaruh investasi pada bidang itu. Namun, ia merasa terganggu jika berdiam diri di rumah. Ia masih sering memimpikan, bahkan terkadang sampai berhalusinasi jika sedang sendirian. Bukan mimpi atau halusinasi biasa, tapi sesuatu yang nikmat dan tidak pantas diceritakan kepada orang lain. Apalagi sosok yang muncul selalu sama, yaitu Lina. Ia rasa bisa gila, jika terus berada di rumah. Maka dari itu, akhir pekan ini sengaja ia temui salah satu temannya, yang sudah lama menawarkan kerja sama. Trian heran pada dirinya sendiri. Awalnya dia kesal saat Lina mengatakan, jika mungkin penyebab kecelakaan istrinya karena perselingkuhan. Seharusnya ia membenci wanita itu. Tapi, semakin hari, ia semakin menginginkannya. Ia seperti terobsesi, tak peduli apapun cerita di balik masa lalu mereka. Trian sudah berusaha menghindari Lina. Tapi yang ada, ia semakin tersiksa. Diam-diam ia sering memperhatikan Lina, dari jarak yang cukup jauh. Melihat wanita itu akrab dengan lelaki lain, juga mampu memicu kecemburuan di hatinya. Ini adalah tempat favorit para pengunjung. Bangunan ini paling memakan biaya. Kami menggunakan kaca dengan kualitas terbaik untuk membuatnya. Saat memasuki kawasan terowongan akuarium raksasa, tiba-tiba Trian menghentikan langkah. Leon ikut berhenti, dan menatap lawan bicaranya itu dengan heran. Ada apa? Tanyanya heran. Tatapan mata Trian lurus ke depan, fokus memandangi sosok yang dikenalnya. Jelas sekali, dalam jarak 5 meter darinya ada Lina. Wanita itu tidak sendirian, melainkan sedang bersama seorang lelaki, yang tak lain adalah Arjun. Perasaannya kembali tidak tenang. Ingin rasanya ia menghampiri dan menghajar lelaki itu, yang berani mendekati wanita yang disukainya. Trian, kamu kenapa? Leon sampai menggoyang-goyangkan tangannya. Ia heran,
Kenapa tiba-tiba Trian diam seperti patung? Ah, tidak apa-apa, kilah Trian. Ia berusaha mengendalikan dirinya, agar terlihat tenang. Trian kembali melihat ke arah Lina, yang tampak mesra dengan Arjun. Ia fokus memperhatikannya anak kecil, yang digendong Arjun. Anak itu lucu, membuatnya seperti teringat sesuatu, tapi tak jelas apa itu. Ia hanya berpikir, pernah melihat anak itu di suatu tempat. Apa itu anak Lina? Gumamnya lirih. Hah, apa? Tanya Leon memastikan. Ah, tidak. Lupakan saja. Trian merasa tidak bersemangat. Tujuannya mencari kesibukan saat akhir pekan, untuk menenangkan pikirannya. Tapi yang ada, ia semakin kesal melihat Lina. Apa ada yang membuatmu terganggu di sini? Tanya Leon. Ia pikir Trian kurang suka, dengan tempat yang menjadi favorit banyak orang itu. Sepertinya, aku akan mempertimbangkan untuk berinvestasi di sini, ucap Trian singkat. Leon tersenyum lebar. Ia merasa lega, bisa meluluhkan hati Trian. Tapi, aku meminta ikan hiu itu dipindahkan ke rumahku, ucap Trian ngasal. Senyuman Leon kembali memudar. Memangnya di rumahmu, ada kolam yang cukup besar untuk menampungnya? Tanyanya heran. Tidak ada. Kamu bisa sekalian membuatkannya, ucap Trian dengan enteng. Leon hanya tercengang mendengar permintaan lelaki itu. Aku juga minta ikan pari itu dipindahkan ke rumahku, pinta Trian sembari menunjuk ikan yang dimaksud. Ikan yang itu juga. Itu juga. Tunggu, tunggu. Ini maksudnya kamu ingin memindahkan tempat ini ke rumahmu? Tanya Leon kesal. Sejak tadi Trian meminta hal yang tak masuk akal. Semua koleksi terbaiknya diminta sebagai ganti investasi di sana. Kalau itu memungkinkan, pindahkan saja semuanya, jawab Trian enteng. Leon menghela napas panjang, ia pasrah. Penyelam itu, apa bisa dipindahkan juga ke rumahku? Trian menunjuk ke arah pertunjukan Putri Duyung. Leon merasa Trian memang gila. Kamu sebenarnya serius ingin berinvestasi atau tidak? Kalau hanya bercanda, lebih baik kita berhenti sampai di sini. Tegas Leon jengkol. Tentu saja aku serius. Kamu butuh berapa miliar? Apa 500 miliar cukup? Tanya Trian dengan ekspresi datar. Leon tercengang dengan nominal yang ditawarkan. Tentu saja itu bukanlah angka yang sedikit. Tunggu sebentar, aku harus menelepon seseorang. Trian menjauh beberapa meter dari Leon. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang. Halo. Ada yang ingin aku lakukan. Jual sahamku ke pihak keluarga Dara. Lakukan saja apa yang aku inginkan. Ini keputusanku, jangan terpengaruh dengan orang tuaku. Kamu tenang saja, aku yang akan membereskan sisanya. Tapi, pastikan pihak keluarga mereka mengirimkan anak mereka, yang bernama Arjun sebagai perwakilan. Pokoknya hari ini dia harus datang. Kalau tidak bisa, ancam pembatalan. Lakukan tugasmu dengan baik. Trian menutup teleponnya. Sejak tadi, wajahnya tampak dingin, saat berbicara dengan orang yang ditelepon. Tatapan matanya terus tertuju pada Lina, yang tengah bergandengan tangan dengan Arjun. Kalau tidak bisa mendapatkannya dengan cara biasa, mungkin aku memang harus melakukan hal-hal gila, gumamnya nekat. Apa ada hal penting? Kelihatannya kamu tegang sekali, tanya Leon. Ia heran saja tiba-tiba Trian menghindar, dan menelepon seseorang. Trian mengulaskan senyum. Ia terlihat lega, apalagi setelah melihat orang yang ingin disingkirkannya, pergi menjauh dari Lina. Tidak apa-apa. Hanya sekedar urusan kecil, untuk menyingkirkan hama, jawab Trian asal. Leon mengernyitkan dahi. Hama? Ya, maksudku halangan sedikit dalam kelancaran bisnisku. Tapi semua bisa tertangani dengan baik, kilah Trian. Leon mengangguk-anggukan kepala, meskipun tidak paham. Jadi, bagaimana? Apa kamu setuju kalau aku berinvestasi 500 miliar? Tanya Trian memastikan. Ya, tentu saja aku setuju. Jangan berubah pikiran ya. Pokoknya besok kita harus tanda tangan kesepakatan. Kata Leon, dengan semangat menggebu-gebu.
Ia tak ingin usahanya kali ini gagal. Tenang saja. Aku bukan tipe orang yang suka ingkar janji. Tapi, seperti kesepakatan kita, aku minta ikan pari dan hiu itu dipindahkan ke rumahku. Ya, kalau hanya 2 hewan itu sih tidak masalah. Aku bisa mendatangkannya lagi dari luar negeri. Asal jangan meminta seluruh tempat ini dipindahkan ke rumahmu. Tadi aku hanya bercanda. Leon bernapas lega. Sejak tadi ia kira Trian sedang mengerjainya. Tapi, ada 1 hewan lagi yang ingin aku minta dari tempat ini, kata Trian. Apa? Tanya Leon. Baru saja ia lega tapi kembali dibuat was-was. Jangan sampai Trian meminta sesuatu yang merepotkan. Ikut aku. Tegas Trian cepat. Trian meminta Leon berjalan mengikutinya. Mereka menyusuri ruangan yang dipenuhi akuarium raksasa itu dengan langkah santai. Pindahkan semua kura-kura ini ke rumahku. Tegas Trian, sembari menunjuk ke bagian kandang kura-kura. Baiklah, Leon tidak keberatan. Ia kembali lega mendengar permintaan yang bisa ia kabulkan itu. Beberapa orang yang sedang ada di area itu menoleh keheranan. Tiba-tiba, ada orang yang meminta kura-kura lucu di sana untuk dipindahkan. Salah satunya Lina, ia terkejut mengetahui atasannya ternyata juga ada di sana. Oh, ternyata ada Lina di sini. Sapa Trian, yang pura-pura baru melihat wanita itu. Halo, Pak Direktur. Selamat siang. Lina membalas sapaannya dengan sedikit menundukkan kepala. Ia heran, mengapa harus bertemu di sana. Padahal, di kantor mereka sudah jarang bertemu. Kamu sedang apa di sini? Tanya Trian. Ibu, dia siapa? Janu tiba-tiba menyela. Ia menatap heran ke arah lelaki yang baru menyapa ibunya. Ah, ini bos ibu di kantor, sayang. Jawab Lina dengan nada canggung. Sebenarnya dia sangat gugup. Pertemuan itu sungguh membuatnya bingung. Ini pertama kalinya lelaki itu bertemu dengan putranya. Lina tak ingin Trian menyadari jika Janu adalah putranya. Halo, anak kecil, siapa namamu? Tanya Trian, sembari menatap anak yang tengah memegangi tangan Lina dengan erat itu. Janu, jawab Janu singkat. Tatapan Trian masih terpaku pada anak itu. Ia berusaha mengingat-ingat di mana dia pernah melihatnya. Ia yakin sekali pernah bertemu dengan anak itu. Ibu, apa dia bos yang jahat itu? Yang sering membuat ibu telat pulang? Celetuk Janu polos. Lina langsung menutup mulut putranya. Ia menyuruh Janu untuk bersembunyi di balik badannya. Ia tidak menyangka kata-kata itu akan keluar dari mulut Janu. Sementara, Leon yang menyaksikan kejadian itu, mati-matian menahan tawa. Ia tidak menyangka, ada anak yang bisa membuat Trian tak bisa berkata-kata. Tolong maafkan anak saya, Pak. Dia tidak tahu apa-apa, pinta Lina menunduk. Ia yakin, Trian akan semakin membencinya. Setelah masalah waktu itu, kini ditambah lagi dengan ucapan putranya. Tidak tahu apa-apa. Aku rasa dia mungkin mendengarnya dari seorang karyawan yang suka mengeluh, sindir Trian berkilah. Lina hanya bisa tersenyum kikuk. Ia memang sering menjelek-jelekan Trian di rumah. Om, apa Om ingin membawa semua kura-kura di sini? Tanya Janu. Anak itu mengintip-intip dari balik tubuh Lina. Ia sama sekali tidak memiliki rasa takut. Memangnya kenapa? Apa kamu juga mau? Tanya Trian tersenyum. Janu mengangguk. Kamu mau membelinya juga? Tanya Trian lagi. Janu menggeleng. Ibuku miskin, tidak punya cukup uang. Lina membulatkan mata, mendengar jawaban anaknya. Ia langsung berjongkok dan menutup mulut Janu. Ia merasa semakin malu di hadapan atasannya itu. Janu, ibu mohon kamu jangan bicara sembarangan lagi, tegur Lina lirih. Kalau mau, Om bisa membagikannya 1 atau 2 kura-kura untuk Janu, kata Trian menawarkan. Benarkah? Tanya Janu antusias. Anak itu menyingkirkan tangan ibunya dan berlari menghampiri Trian. Trian berjongkok untuk menyamakan tinggi badan. Om, tapi di rumahku tidak ada akuarium.
Apa bisa kura-kuranya Janu pelihara di bak mandi? Oh, Janu tidak punya akuarium? Janu mengangguk. Kalau begitu, nanti om ini yang akan mempersiapkan akuariumnya, kata Trian sembari menunjuk ke arah Leon. Leon terkejut, mendengar namanya tiba-tiba dipanggil, dan disuruh mempersiapkan akuarium. Hah, aku? Lirihnya bingung. Wah, yei. Terima kasih, om. Janu melompat-lompat kegirangan. Ia refleks memberikan pelukan kepada orang yang mengatakan ingin memberinya kura-kura dan akuarium itu. Trian entah mengapa, ikut merasa senang saat memeluk tubuh kecil itu. Sejenak perasaannya menjadi tenang. Pak, Anda tidak perlu. Belum selesai Lina bicara, Trian sudah memberikan kode untuk berhenti bicara. Anggap saja sebagai permintaan maaf, karena sering membuatmu lembur, kilah Trian. Sebelumnya, ia memang kerap membuat Lina bekerja ekstra. Hanya demi melihat wanita itu lebih lama di kantor. Ternyata, om baik hati, ya? Tidak seperti yang ibu ceritakan, kata Janu polos. Trian mengulaskan senyum. Oh, tentu saja. Ibumu memang kadang berlebihan. Padahal, om ini orang yang sangat baik. Lina ingin muntah mendengarnya. Ingin rasanya ia cepat pergi dari sana. Apa kamu sudah makan siang? Tanya Trian. Janu menggeleng. Bagaimana kalau kita makan siang bersama? Di sini ada menu yang sangat enak, namanya hiu goreng. Apa kamu mau mencobanya? Wah, hiu goreng? Janu mau. Anak itu menjawab dengan penuh semangat. Leon menggaruk kepalanya. Ia mengingat-ingat setiap tenan yang membuka restoran di tempat wisata miliknya. Selama ini, ia belum pernah mendengar jika ada yang menjual menu hiu goreng. Kalau begitu, ayo kita pergi ke restorannya. Ajak Trian menawarkan. Gendong. Janu merentangkan tangannya meminta gendong. Trian tidak menyangka, anak itu akan sangat mudah diambil hatinya. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengangkat tubuh kecil itu. Setidaknya, Lina tidak akan bisa berbuat apa-apa jika ia bersama anak itu. Janu, ayo kita pulang. Kenapa kamu merepotkan orang lain? Lina berusaha membujuk putranya agar tidak ikut dengan Trian. Om ini orang kaya, kan? Tanya Janu kepada Trian. Tentu. Om orang kaya. Memangnya kenapa? Trian keheranan. Om tidak akan kerepotan untuk membayar makan siang, kan? Bersambung.